tes. Dengar nggak suaranya teman-teman? Dengar Om. Sip, mantap. Oke. Nah ini saya mau bawain materi mengenai dropship ya. Dropship tapi tidak melalui marketplace pada umumnya. Tidak melalui Tokopedia, Shopee, Lazada gitu ya kalau kata Mas Joni. Nah, saya udah siapkan slide. Ini slide-nya nanti bisa didapat di teman-teman bisnis UU gitu di Mas Joni ya. Di mana namanya, nanti bisa di-download lah, diminta gitu. Nah, saya udah siapin 2 slide. Sebenarnya saya mulai dari slide kedua, dari PowerPoint yang kedua. Karena lanjutannya nanti PowerPoint yang pertama itu bisa di-download lah semuanya, nanti saya jelasin juga secara singkat ya. Nah ini nih, saya share dulu screen-nya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman menjalankan ini nih. Judulnya minggu pertama jualan Rp1.000.000. Minggu selanjutnya kewalahan jawab orderan gitu. Ini pengalaman ya. Pengalaman kita ngejalanin jualan-jualan ini gitu. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, jualan produk laris manis di internet menggunakan Facebook Marketplace. Jadi Facebook itu punya marketplace gitu ya. Dari tahun 2016 kalau nggak salah. Dia udah bikin marketplace dan jualan di situ tuh bagus banget kalau kita tahu tekniknya. Ini nama saya Adi, ya saya software developer, jadi saya programmer gitu, juga jualan via internet. Nah, ini contoh sedikit ya, hanya sedikit contoh aja. Banyak orderan nggak dikirim karena kewalahan gitu. Padahal harga dinaikin 3 kali lipat dari modal produk gitu. Oke, ini nih settingnya banyak banget yang sebelah kiri ini, gambar sebelah kiri ini jualan perangkap tikus banyak banget yang chatting, yang nanya ini tuh nggak dikirim produknya karena kewalahan. Nah ini salah satu member kami gitu ya, omset naik 4 kali. Di Baitul Maqdis akan menjadi imam bagi para nabi. Oke, ini kedengeran nggak teman-teman? Takutnya nggak kedengeran. Nah. Sip Om, bagus Om, bagus Om. Oke, nah ini omset naik 4 kali lipat nih. Profit minimal 40% dari omset. Ini member kita juga. Oke. Kemudian, nah ini kiriman setiap hari segini nih. Setiap harinya segini di gambar sebelah kiri ini ya. Ada paket-paket gitu. Nah ini omsetnya 200 juta per bulan. Setiap hari kirim segitu. Ya mungkin bagi teman-teman 200 juta per bulan kecil ya. Tapi penghasilannya minimal 40% bersih kan lumayan. Nah ini juga ada omset 7,5 juta sehari dari FBMP, Facebook Marketplace. Ini hanya sedikit contoh ya, masih banyak lagi di grup. Nah, jadi ketika kita menggunakan FBMP, Facebook Marketplace itu ada 3 kunci cepat gitu, dapat sales. Nah 3 kuncinya ini nih, teknis, strategi, sama robot gitu. Nah teknisnya kita harus tahu bagaimana cara bikin listing jualan, bagaimana menanggapi konsumen dan lain-lain. Nah ini ada course-nya gratis, nanti bisa nanya Om Bom ya, Mas Joni. Kemudian strateginya seperti apa? Nah ini yang slide yang sedang diperlihatkan sekarang ini membahas mengenai strategi. Oke, yang sekarang dibahas lagi membahas strategi. Kalau teknis itu ada di course yang terpisah. Itu course-nya premium tapi gratis gitu. Pernah saya jual lumayan 600.000, 500.000 kalau nggak salah, saya lupa lagi. Itu laku. Nah sekarang saya gratisin. Nah slide yang sekarang ini mengenai strategi saja. Oke, lalu yang kemudian kunci yang berikutnya ini kan 3 kunci ya, itu robot. Jadi robot berupa software atau aplikasi untuk mempercepat proses teknis. Bisa saja sih manual tanpa tools, tanpa robot gitu ya. Tapi akan lambat hasilnya. Gitu, kalau pakai robot bisa lebih cepat gitu. Ya. Nah, ini kita bahas hanya strategi. Course ini tentang strategi bukan teknis. Teknis bisa ikuti e-course gratisnya, silahkan nanya Mas Om Bom. Nah, apa yang harus disiapkan? Teman-teman tentu harus punya komputer. Karena mengakses Facebook Marketplace itu lebih enak pakai komputer. Punya handphone juga, lalu internet. Oke, punya produk, kalau nggak punya, kalau ada boleh, nggak punya juga nggak apa-apa. Website, ini nggak usah pakai website sama sekali. Gitu. Ya, lalu budget iklan juga nggak pakai iklan ini, jadi nggak usah pakai budget iklan. Lalu modal beli produk,
Ada nanti kalau udah ada pesanan. Kalau belum ada pesanan ya nggak usah beli produk dulu. Cukup sekitar 200 ribuan. Lalu software, ada mesti beli. Software-nya yang robot tadi ya. Tapi manual tanpa tools juga bisa gitu. Hanya memang kalau pakai tools, sebaiknya pakai tools karena bisa lebih cepat jadi duitnya. Gitu. Kalau manual juga nggak apa-apa sih. Cuman ya agak lama gitu. Karena nanti ada tahapan riset. Nah, riset ini kalau pakai robot bisa cepat sekali. Oke. Nah, ini strateginya adalah pertama riset produk, kemudian dapat winning produk. Semua kan kayak gini ya. Kita ngiklan pakai Facebook Ads juga kayak gini gitu. Kita riset produk untuk dapetin winning produk. Nah, kalau udah dapat winning produk, baru kita bisa promosi secara massal gitu produk tersebut. Nah, teman-teman, ini rinse and repeat, maksudnya diulangi terus. Kalau udah dapat winning produk, ulangi lagi, dapetin produk yang kedua. Nah, ini ya, pola ini nih, lihat yang di sini tadi, saya kembali lagi ke sini nih. Ini 7,5 juta per hari, ini hanya jual satu produk, satu jenis produk. Kemudian yang ini juga hanya jual satu jenis produk, gitu. Jadi ketika teman-teman sudah dapat winning produknya, itu digeber aja di produk itu nggak akan habis-habis gitu. Mungkin ya habis sekitar 3 bulan gitu ya. Itu kita bisa ada spare waktu untuk cari winning produk yang lain. Gitu. Kalau ada yang ditanyain via chatting aja ya. Kemudian, nah ini, apa sih winning produk itu? Kita lanjut ya. Tadi kan dari sini, kita lanjut ke sini. Apa sih winning produk itu? Tidak semua produk bakal laku dijual di internet. Ya, di internet itu produk-produk tertentu aja yang bisa laku. Misalnya kita jualan batu bata gitu kan, nggak mungkin juga lewat internet ya. Jualan batu bata mah di toko besi sebelah juga ada gitu. Oke. Nah, semua pedagang online pasti sudah merasakan trial and error produk gitu. Ada yang laku dan banyak yang enggak gitu. Jadi memang harus di trial and error gitu. Winning produk adalah produk yang laris dijual di internet. Oke. Tidak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu winning produk selanjutnya itu apa. Itu yang harus diriset, dicari tahu. Nah, ini yang akan dibahas dalam course ini, cara ngerisetnya. Oke. Nah, winning produk itu tidak akan selamanya winning gitu. Ada yang winningnya paling cuma sebulan gitu. 1 minggu bahkan 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang sampai setahun gitu. Cuman juga nggak akan selamanya winning. Tergantung si produknya sendiri. Jadi itu yang harus kita dapatkan terus-menerus. Kalau kita udah dapat satu, kita harus cari terus supaya dapur terus ngebul ya. Gitu. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau nanyain? Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Nah, cara riset winning produk itu gimana gitu kan? Kita harus dapetin winning produk terus caranya gimana? Yang pertama kita buka Tokopedia. Karena Tokopedia itu gudangnya produk-produk gitu. Ada ribuan atau mungkin jutaan. Itu harganya juga bagus-bagus, murah-murah. Ya. Lalu cari toko yang bagus ratingnya, produknya nggak terlalu mahal, di bawah 100.000, dia punya koleksi produknya banyak. Lalu ambil foto produknya, gitu. Nah, ambil foto-foto produknya yang mana ya? Semua, gitu. Juga judul produk, harga, dan deskripsi. Lalu diposting di Facebook Marketplace. Nah, postingnya di satu kota saja, gitu. Kota yang kita tinggalin aja. Kalau saya tinggal di Bandung, posting di Bandung aja supaya mudah gitu. Jangan posting di Papua kejauhan. Nanti ongkirnya, kalau ada yang pesan ongkirnya mahal. Oke. Nah, ini sehari kita posting 100 listing jualan. Nah, satu listing itu satu produk, marginnya 100 sampai 200%. Oke? Nah, itu posting di Facebook Marketplace satu kota aja lalu bikin 100 dalam sehari. Nah, tunggu pembeli nih, kalau udah ratusan listing biasanya chatting udah mulai berdatangan. Akan ada 1-2 produk yang paling banyak chatnya gitu. Kita kan ambil produknya banyak nih. Nah, dari produk yang banyak itu hanya ada 1-2 produk yang paling banyak chatnya. Itu yang winning gitu. Produk yang banyak ditanya oleh konsumen itulah winning produk. Kita fokus di situ. Oke. Nah, ulangi terus. Winning produk tidak akan selamanya winning. Jadi kita harus cari terus winningnya. Nah, catatan lagi nih.
winning produk tuh sampai segimana sih duitnya? Bisa gede banget, bisa yang penting tiap hari ada orderan. Itu juga jangan ditinggalin. Oke? Ini cara risetnya. Kemudian promosi massal nih. Promosi itu kita bisa posting ke banyak kota. Ketika udah dapat winning nih ya, winning produk yang sudah didapat, diposting ke banyak kota di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, lalu setelah itu ada 98 kota terbanyak penduduknya menurut Wikipedia. Kita bisa posting ke 98 kota ini dan gunakan banyak akun Facebook. Kalau cuma satu akun, tidak akan cukup menghasilkan omset 100 juta sebulan. Nah, satu akun tuh mungkin omset bisa dari pengalaman tuh 10, 20 sampai 30 masih bisa. Tapi kalau ratusan juta pakai satu akun agak berat. Ya. Akun Facebook. Nah, caranya promosi massal, tadi promosi massal itu kita posting ke banyak kota ya yang udah winning tadi. Nah, caranya promosi massal itu kita bisa manual sendiri gitu. Cara ini paling hemat biaya tapi paling boros waktu gitu. Karena pakai tenaga sendiri, berapa lama yang dibutuhkan untuk posting ribuan produk secara manual. Oke. Lalu karyawan, kita bisa pakai karyawan. Cara ini paling mahal nih. Gitu. Tapi masih ada potensi tidak konsisten karena karyawan kan juga manusia ya. Bisa dihitung nih, gaji satu orang karyawan berapa, target posting bisa berapa gitu. Oke. Nah, kalau pakai robot, ini cara paling efektif dan efisien kalau menurut saya sih. Karena kita tinggal bayar bulanan si robotnya gitu. Terus robotnya tuh pasti konsisten, nggak kenal lelah gitu. Bahkan terlalu rajin gitu robotnya, kita malah nurunin kerjaannya si robot karena terlalu rajin. Oke. Nah, robot terbaik ya FBMP ini saya bisa bilang itu Marketplace Monster. Teman-teman bisa buka di hadiah terindah nih, Marketplace Monster, karena dia bisa bikin 100 listing itu kurang dari 2 jam gitu. Malah kita tahan-tahan nih, dia bisa cepet banget. Kalau kebanyakan malah bahaya juga, jadi kita tahan-tahan. Ini penampakannya seperti ini nih, Marketplace Monster. Oke, jadi dia bisa ngambil dari Tokopedia langsung otomatis. Resources gathered ini, kemudian targets completed dia posting ke Facebook Marketplace otomatis. Oke, nah ini kalau kata Mark Zuckerberg nih, automation will take people jobs and it's up to millennials to create more. Jadi ya kita kalau udah pakai robot semua, kerjaan orang akan terkikis ya. Nah, oke, udah selesai nih slide yang strategi. Kalau teman-teman mau lihat slide teknisnya itu ada di Ombom. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Saya stop dulu sharingnya ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Adi atas pemaparan materinya. Nah, gimana? Keren nggak? Jelas keren dong. Nah, oke, sampai sini, sampai materi yang disampaikan oleh Mas Adi Kusuma tadi, kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya nggak? Mumpung ada Mas Adi nih, saya berikan kesempatan bertanya langsung kepada Mas Adi. Yuk, silakan. Oke, ini ada di chatting nih yang nanya Mas Akmal. Mas Akmal, produknya harus ambil di Tokopedia? Enggak, jadi gini, si robot ini supaya dia bisa otomatis, dia ngambil produk dari Tokopedia memang. Tapi kalau teman-teman punya produk sendiri, itu bisa juga jual produk sendiri tersebut. Caranya sih, ya memang harus diupload ke Tokopedia dulu, gitu, supaya bisa di-scrape oleh si robot ini, gitu. Oke? Karena enak nge-scrape Tokopedia itu, kita bisa setting-settingnya bebas gitu, kita sebagai user ya, gitu. Bisa kasih contoh winning produk, Mas Andi? Yang saya jual nih, yang ini sebentar. Ini perangkap tikus, laku banget, gitu, laku banget. Tapi juga jangan terpatok di sini karena ini profitnya kecil menurut saya. Saya beli Rp8.000 itu jual
26.000. Jadi 3 kali lipat ya. 26.000. Profitnya menurut saya serada kecil. Ada teman kita di grup Marketplace Monster, dia jualan properti. Memang properti nggak cepet gitu jualannya. Sebulan sekali baru ada penjualan. Tapi profitnya langsung gede gitu. Nggak recehan, langsung gede. Jadi karakter masing-masing produk berbeda-beda. Oke? Nah, itu mengenai ini nih perangkap tikus. Lalu ada lagi teman yang ini. Ini dia yang ngirim ini nih. Ini dia jualan kosmetik. Kosmetik seperti misalnya sabun pemutih kayak gitulah. Nah, dia pertama kali jualan sabun pemutih itu 3 bulan winning. Setelahnya dia ganti lagi, dia nggak winning lagi 3 bulan. Ini teman saya di Cirebon, gitu. Lalu yang ini juga kosmetik kalau nggak salah. Saya nggak terlalu merhatiin nih. Ya, jadi ini Mas Muhib, bukan maksud pamer ya, ada tulisannya. Mungkin ini kecil bagi suhu-suhu di sini. Emang bener FBMP ini gurih banget, dapetin 100 juta sebulan sangat mudah. Apalagi ada buat MM. Oke. Nah, itu contoh winning produknya Mas Andi ya. Lalu Mas Budi Gias. Berapa lama biasanya dari riset untuk dapat winning produk? Kalau saya biasanya 1-2 hari. Jadi posting yang banyak gitu, itu harus pakai Facebook pribadi ya, bukan Facebook cloningan. Karena kalau Facebook cloningan nggak kuat, bisa langsung di-ban. Kalau Facebook pribadi itu kuat. Kenapa kuat? Karena Facebook pribadi itu banyak interaksinya. Ada update status, sharing, like, dan seterusnya. Itu kita pakai Facebook pribadi jadi kuat. Nah, 1-2 hari kelihatan loh, kita udah posting macam-macam produk yang sudah diposting, nanti yang banyak di chatting yang mana itu yang winning gitu. Banyak di chatting itu berapa banyak ya, sehari ada 5 chatting itu udah banyak, udah winning tuh gitu. Oke. Itu sistemnya COD. Iya, kalau di Facebook Marketplace itu ini Mas Tiang ya, 98% COD. Ada yang transfer tapi cuma 2% gitu. Oke. Jam-jam, lalu Mas Budi nanya lagi, jam-jam efektif buat promosi massal jam berapa aja? Nggak ada jamnya, karena Facebook ini pakai algoritma dia. Kita mau posting pagi, siang, sore, malam sama aja. Nanti tinggal nunggu chatting dari konsumen tuh kapan aja gitu. Nggak ada jam-jamannya. Oke. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya mau kasih slide yang pertama ya. Tadi kan kita bahas slide yang kedua, PowerPoint yang kedua. Yang pertama saya bahas sedikit lah, singkat aja ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri si PowerPoint-nya. Sebentar, saya share screen dulu. Wait a minute. Nah ini. Sebentar saya. Nah ini. Share. Oke, ini ya. Kita full size dulu, kemudian ininya kita, nah kayak gini aja ya, nggak usah di slide, yang nggak usah di play. Nah ini teman-teman bisa dapetin course ini gratis dan materi slide ini juga gratis. Jadi kenapa kita jualan di FBMP course? FBMP course itu gini, pengguna e-commerce di Indonesia itu setiap tahunnya naik terus. 2017 sampai 2025 itu penduduk Indonesia kan ada 250 juta ya. Diprediksi tahun 2025 itu pengguna e-commerce 221 juta orang. Itu sekitar 80% dari total penduduk. Apalagi dengan adanya COVID gitu, itu makin naiknya makin bagus ya. Jadi orang-orang pada bergeser ke dunia penjualan secara digital. Oke. Nah, kemudian pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia ini ya pasti naik terus tiap tahun. Karena kenapa? Karena tiap tahun anak mudanya nambah ya. Yang senior-senior udah pada pensiun gitu, nambah-nambah yang muda, dan anak-anak muda itu kan melek teknologi semua. Oke. Nah, ini sampai 77% 2025. Penetration rate maksudnya persentase keseluruhan penduduk yang pakai e-commerce. Nah, omset e-commerce di Indonesia itu tahun 2020 saja itu sampai 450 triliun. Sebagai perbandingan, APBN RI itu 2.200 triliun. Ya, seperlimanya. Gitu.
tahun 2025 ini naik terus. Nanti bisa nyamain APBN lama-kelamaan ya. Nah, lalu pengguna Facebook di Indonesia itu Juli 2020 itu 140 juta. Jadi banyak banget. Kalau teman-teman googling pengguna website terbanyak di Indonesia itu yang pertama Google, yang kedua YouTube, yang ketiga Facebook. Tokopedia nomor 8 kalau nggak salah. Ya, jadi jualan di Facebook lumayan banyak banget penggunanya dibanding marketplace lain. Oke. Nah, usia pengguna e-commerce di Indonesia saat ini nih, Oktober 2020, itu usia yang muda-muda gitu, yang senior-senior jarang. Nah, ini kan nanti akan bergeser ya. Bergeser karena yang senior-senior akan digantikan oleh yang muda-muda, yang muda jadi senior juga, jadi nanti ini naik semua gitu persentasenya. Nah, ini contoh nih, ini awal-awal jualan di Facebook Marketplace, ini selalu seperti ini. Bulan ketiga itu omset kita bisa tembus 100 juta, profit minimal 40%. Dari 2 akun Lazada nih. Nanti kok Lazada sih? Kan katanya Facebook Marketplace. Lazada itu kita manfaatin untuk COD-an doang. COD-nya aja. Ordernya dari Facebook Marketplace, lalu kita memanfaatkan kurir di Lazada gitu. Jadi tercatat omsetnya di Lazada. Ya. Nah, newbie atau pemula bisa nggak? Bisa nih, bisa banget lah. Ini yang orang nggak ngerti komputer sama sekali, dia udah di sini nih bisa dibaca nih 1-2 juta profit 1 minggu ya. Oke, tinggal banyakin aja. Nah, alur jualan online. Kalau teman-teman belum pernah jualan online, alurnya kayak gini nih. Dropship versus reseller itu gimana sih? Usahakan beli dari supplier yang tanpa ongkos kirim. Kalau kita di FBMP itu selalu reseller, nggak bisa dropship karena kita COD-an. Nah, ini supplier nih yang gambar mobil, itu kirim dulu ke kita produknya, ini kita ya. Lalu baru kita kirim ke konsumen. Gitu. Itu kalau reseller kan. Kalau dropship itu dari sini, dari si mobil ya, dari supplier itu langsung kirim ke konsumen, nggak lewat kita. Nah, itu nggak bisa karena kita COD. Kalau seperti itu kan nggak COD ya. Harus cash. Nah, konsumen males bayar ongkir. Kita berikan diskon atau ini udah masuk strategi sih, strategi closing. Kita berikan diskon atau gratis ongkir, harganya naikin ya. Konsumen kebanyakan COD. Ini kalau jualan online kayak gitu. Nah, jualan di mana? Kita jualan di Facebook Marketplace menggunakan Lazada kurirnya. Lalu kalau nggak punya produk banyak sekali di Tokopedia dan Shopee. Ambil aja dari sana murah-murah, kita bisa jual 3 kali lipat lebih mahal. Lalu free ongkir, banyak sekali free ongkir sekarang di Topet sama di Shopee ya. Ini bebas ongkir, ada logonya kayak gini. Kalau di Shopee logonya kayak gini. Banyak banget sekarang yang bebas ongkir. Kita semakin dimudahkan gitu. Karena produk-produk di Topet murah-murah dan banyak gratis ongkirnya. Mereka perang harga. Nah, produk apa yang laku dijual di FBMP? Yang harganya murah, di bawah 50.000 atau 100.000 lah. Gitu. Ini bisa cepat banget, setiap hari ada orderan. Kalau yang mahal-mahal kayak jualan rumah itu mungkin sebulan 2 bulan sekali ya. Itu tergantung juga. Lalu yang bisa COD ya, karena di Facebook Marketplace itu rata-rata 98% itu orang COD pengennya. Nah, COD itu yang pakai kita manfaatkan kurirnya Lazada. Nah, ongkir harus murah gitu. Mereka nggak mau ongkir mahal-mahal. Biasanya kalau ongkir mahal nggak jadi beli tuh. Jadi kita ambil ongkir yang termurah di Indonesia saat ini masih Lazada. Ya, itu paling murah di Indonesia. Dari Cirebon ke seluruh Jawa itu nggak sampai 10.000. Oke, profit margin usahakan di atas 50%. Kalau saya itu 2 kali sampai 3 kali lipat, berarti 100 sampai 200%. Nah, produk fast moving, kosmetik, fashion. Ini bisa cepat gitu, fast moving, kosmetik dan fashion itu cepat banget. Lalu testing banyak produk dengan cepat. Ini yang tadi kita bahas di strategi ya, slide strategi. Kita harus cepat testing banyak produk. Nah, karakter Facebook Marketplace itu gimana? Calon konsumen melihat produk yang dijual yang terdekat dengan lokasi dia. Nah, apa bedanya sih Marketplace Facebook ini? Ini kita ngebahas apa sih bedanya Marketplace di Facebook dengan Tokopedia gitu. Facebook Marketplace itu disebut location based marketplace, mirip OLX gitu. Jadi kalau kita pengguna, kita ini pengguna ya, bukan penjual. Ceritanya kita pengguna. Kita buka Facebook kita, Marketplace Facebook, itu yang ditampilkan adalah
yang di sekitar kita awal-awal. Jadi kalau kita cari komputer nih, itu komputer yang ada di sekitar kita. Misalnya saya di Bandung, berarti penjual-penjual yang ada di Bandung gitu. Tapi kalau di Tokopedia kita searching komputer itu semua seluruh Indonesia muncul gitu kan. Muncul penjual komputer di seluruh Indonesia. Kalau Facebook Marketplace enggak. Dia tergantung lokasi kita berada. Mirip OLX. Nah, itu yang disebut location based marketplace. Oke? Nah, strateginya di Facebook Marketplace buat listing penjualan yang banyak. Ini tadi kita udah bahas ya. Testing banyak produk, lalu lokasi jualannya juga di testing gitu. Kayak misalnya jualan jaket nih. Jualan jaket kan di Bandung laku karena gunung gitu, dingin. Tapi kalau di Makassar itu jarang. Paling lakunya untuk naik motor doang gitu ya. Nah, buat listing yang banyak ini bisa manual tadi ya, bisa pakai karyawan atau bisa pakai robot. Lalu listing banyak, butuh stok banyak, modal banyak. Nah, kita cara minimalisir modal karena kita banyak listing, banyak produk yang dites, itu tinggal ambil gambar aja dari si Tokopedia, jadi nggak pakai modal ya. Kalau mau nyetok ya nyetok 1 buah aja, supaya kita bisa foto-foto sendiri, enggak juga nggak apa-apa. Oke, kalau ada yang pesan baru kita pesan ke Tokopedia beli. Gitu, kalau enggak ya nanti aja. Nah, cara membuat listing Facebook Marketplace kayak gini nih. Teman-teman bisa ikutin, nanti ada videonya lengkap sekali di course ini ya. Ini course-nya gratis kok, lengkap gitu. Nah, ini cara bikin listingnya gitu dan seterusnya ya. Kita singkat aja. Nah, kita juga bisa cara riset lokasi jualan di Facebook Marketplace. Misalnya nih, kita jualan jaket, lakunya di mana? Gitu, di kota apa? Ini kita bisa pakai Google Trends. Ya, ini bukan pasti, tapi hanya alat bantu ya. Bisa saja keliru, tapi bisa jadi prioritas awal gitu. Membantu kita di awal ketika membuat listing. Selalu cek view dari listing secara berkala untuk memastikan lokasi yang udah benar. Tapi tadi kita bahas mendingan lokasi di sekitar kita dulu aja, di kota kita. Oke. Nah, ini Google Trend nih, jaket tuh. Jaket ternyata banyak dicari di mana? Nih, Bale Endah, Sukabumi, Cimahi, Cileunyi, Banjarnegara di daerah Bandung. Ya. Gitu. Lalu di video course ini juga nanti ada teknik nge-CS-in dijelasin juga sedikit ya. Oke. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas alur produk dalam jualan online di Facebook Marketplace khususnya. Ini kita di tengah nih. Kalau kita jualan di Facebook Marketplace, itu konsumen pada minta COD. Ini COD nih. COD itu apa sih? Cash on delivery ya. Jadi mereka bayar ketika produk udah sampai gitu. Jadi mereka nggak mau transfer dulu, tapi produk datang dulu baru mereka bayar. Nah, kalau kayak gitu di dalam kota mah gampang ya. Di dalam kota kita sendiri aja yang nganterin. Tapi kalau di seluruh Indonesia gimana nih, konsumen seluruh Indonesia? Saya di Bandung, ada yang pesan di Surabaya. Masa saya harus ke Surabaya? Yang enggak ya. Jadi kita manfaatin kurir COD. Itu kurir itu nganterin barang dari saya ke dia, lalu dia nagih duitnya. Kalau dibayar gitu, si konsumen bayar, duitnya akan masuk ke akun saya gitu. Tapi kalau dia nggak bayar, produknya balik lagi ke saya, sama kurirnya dikembaliin. Oke? Nah, kita dapat produk dari mana? Kita beli ke supplier ada di Tokopedia atau Shopee. Nah, ambil yang free ongkir supaya kita nggak double ongkos kirim. Oke? Nah, dihitung aja lah, tinggal dihitung berapa modal, jualnya berapa. Kita harus stok ya. Oke? Kayak gitu. Nah, ini. Kenapa pakai Lazada tadi? Kita kan pasang produk di Facebook Marketplace nih di sini nih. Nah, pasti yang mau beli itu dia chatting di Messenger. Gitu, dia chatting. Oke, deal. Saya mau pesan. Dia kasihlah ke kita nih data pribadinya dia, nama, HP, nomor HP sama alamat lengkap dia. Lalu kita masukin tuh produk kita ke akun Lazada kita, akun seller ya. Akun seller. Nah, dari situ kita orderin. Kita punya 2 akun seller dan akun buyer Lazada. Kita orderin tuh produk kita pakai akun kita juga yang bayar. Akun seller kita, ini akun buyer kita. Kita punya 2 akun ya. Kita order tuh si produk yang dipesan di Facebook Marketplace. Kita sendiri yang order pakai akun buyer. Nah, cuman dikirimnya bukan ke alamat kita di sini, tapi ke alamatnya konsumen di sana. Oke, kita input alamat kita sebagai konsumen,
namanya siapa, nomor HP, dan alamatnya di mana, kirim ke sana jadi si Lazadanya. Oke, ketika dia bayar karena COD, nanti duitnya langsung masuk ke akun Lazada seller di sini. Nah, kalau Lazada tiap hari Rabu cair ke rekening kita ya. Nah, udah itu aja. Kita diskusi lagi. Ada yang ditanyain nggak? Oke. Kan teman-teman, jika ada yang kurang jelas mungkin bisa langsung ditanyakan pada Mas Adi. Oke, nih Mas Andi Wirahadi, COD ekspedisi yang bagus sekarang. COD banyak banget ekspedisi ya. Ada Ninja Express, ada SAP, ada Lex Express. Kalau saya lebih suka pakai Lazada karena ongkirnya paling murah sedunia gitu saat ini, se-Indonesia maksudnya. Ya, memang dia nggak paling bagus, jadi suka lama, tapi ya nggak masalah, masih bisa ditolerir lah gitu. Apa namanya, dengan ongkir segitu masih bisa ditolerir. Murah banget ongkirnya. Bisa setengahnya dari Shopee. Kalau Shopee itu kan pakai JNE ya, atau JNT kalau nggak salah. Nah, dalam riset awal, promosi ke satu kota atau banyak kota? Ke satu kota, Mas Budi Gias nih ya. Riset awal itu di kota kita saja. Kalau saya di Bandung nih, contoh saya di Bandung, saya riset hanya ke Bandung saja. Gitu, 100 postingan hanya di Bandung saja. Oke. Nah, 100 postingan kalau manual capek banget. Tapi kalau pakai robot bisa ya paling cuma 2 jam. Oke. Bisa COD selain Lazada bisa. Mbak Putri Halim, ada SAP, ada Ninja Express, ada JNE, ada Shopee, kita bisa pakai Shopee. Itu Shopee punya COD juga. Konsepnya sama, adalah akun seller sama akun buyer. Kita Mas Wong Asor, Mas kita jual di banyak kota apa perlu gudang? Perlu gudang. Gudangnya bisa di rumah kita sendiri. Tapi teman-teman ada kendala, beberapa teman kendala itu misalnya rumahnya ada di luar pulau, misalnya di Tarakan itu Kalimantan Utara ya. Kalau kirim produk dari Kalimantan ke seluruh Indonesia kan mahal ongkirnya. Nah biasanya itu bisa sewa gudang. Ada jasa gudang di Pulau Jawa, di Jakarta, di Bandung, atau di dimanapun ya. Teman-teman bisa cari Crudibel ya. Crudibel itu coba di googling aja Crudibel gitu. Terus saya ketik ya di chatting ya. Crudibel. Nah, Crudibel itu seperti GoFood ya, seperti marketplace gudang. Jadi ada orang-orang yang memiliki lokasi gitu. Orang-orang memiliki lokasi ini, dia nyewain lokasinya gitu ke Crudibel. Crudibel nanti nyariin orang yang butuh gudang gitu. Marketplace-nya gudang Crudibel itu. Oke, bisa googling deh. Kalau Mbak Putri Halim nanya lagi kalau pakai FB fake bisa pakai FB fake. Bisa banget, malah kebanyakan orang pakai Facebook fake. Cuman gini, bedanya Facebook fake sama Facebook asli, itu Facebook fake itu kekuatannya nggak sekuat Facebook asli. Karena apa? Karena tidak dipakai sehari-hari gitu. Kalau Facebook pribadi itu dipakai sehari-hari jadi makin kuat. Jadi kalau teman-teman mau pakai Facebook yang fake ya, itu harus dirawat akun Facebooknya supaya kuat juga gitu, dipakai buat update status, kirim pertemanan, masuk grup, join grup dan seterusnya, supaya rating atau skornya si akun Facebook tersebut kuat. Jadi nggak mudah di ban gitu. Karena ada ban-banan juga di Facebook Marketplace ini. Nah, akun pribadi itu kuat banget. Jadi kita posting sampai 100, 200, 300 sehari aja dia masih kuat, nggak di-ban gitu, nggak disangka spam oleh si Facebook. Oke, itu pengalaman kita ya, banyak banget yang pengalaman seperti itu. Mbak Putri Halim bilang FB asli saya jarang posting, malah tertutup. Kalau Facebook fake-nya Mbak Putri lebih sering digunakan ya bagus, karena tujuannya pakai akun pribadi itu supaya Facebook yang digunakan kuat gitu. Kalau Facebook fake-nya udah sering dipakai ya malah bagus. Berarti Facebook fake-nya kuat juga gitu ya. Nah, Mas Wong Astor nih.
emang bisa ya Mas, kita dapat orderan hari ini, kirim hari ini, tapi lewat gudang bisa. Jadi kita tinggal ngomong ke si gudangnya, gudang, ini ada pesanan. Kita misalnya kita ada di Tarakan gitu ya, gudangnya ada di Jakarta ya. Kita ngomong ke si gudang yang di Jakarta, gudang tolong kirimin nih ada pesanan saya ke Surabaya. Nanti si gudang langsung kirimin hari itu ke Surabaya dari Jakarta gitu ya. Mas Rudi S, bicara mengenai itu MM-nya kalau pas script di Tokopedia biasanya di deskripsi ada tercantum nama misalnya Hai Si selamat datang bla bla bla, bisa jadi customer akhirnya cek harga Tokopedia pada akhirnya gaji beli apa kita ada terus menghilangkan nama toko di deskripsi apa kita menambahkan nomor WA di deskripsi. Gini, Facebook Marketplace itu dari pengalaman ya, itu orang jarang banget baca deskripsi. Jadi dia langsung pencet chatting. Nah, kalau kita pasang nomor HP di deskripsi juga nggak bisa diklik. Orang males menyalin ulang. Orang males menyalin ulang nomor HP yang ada di deskripsi. Itu males banget. Nah, jadi sebaiknya kita nggak usah isi nomor HP juga nggak masalah di deskripsi Facebook Marketplace ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita scrape produk Tokopedia, dia ada nama toko dan seterusnya, itu di Marketplace Monster itu ada fitur tidak memposting deskripsi lagi gitu. Jadi cuma judul, lalu deskripsinya judul lagi gitu. Nggak ada deskripsi lengkapnya, itu nggak masalah. Karena yang kita tuju adalah si konsumen atau calon konsumen itu chatting ke kita. Kalau chatting itu bisa menaikkan rating akun Facebook kita gitu. Jadi terus harga pun dibikin tidak jelas. Misalnya harganya 1, 2, 3 gitu doang. Atau harga RP1 gitu. Jangan dikasih harga sesungguhnya gitu ya. Misalnya harga sesungguhnya 100.000, jangan dikasih 100.000. Jadi harganya dibikin nggak jelas. Supaya apa? Supaya orang chatting, lalu chattingnya harus kita balas dengan segera supaya rating akun kita naik gitu. Banyak yang chatting dan kita chattingnya balasnya cepat, itu akunnya naik ratingnya. Oke. Itu mengenai deskripsi di FBMP. Jadi tidak usah terlalu khawatir orang ngecek produk ke marketplace lain. Itu selalu terjadi, tapi ya memang nggak ada masalah. Banyak juga yang nggak ngecek kok. Itu pangsa pasar kita ya. Ada Suhu Tokopedia, dia sharing sama saya. Jadi target market di online ya, dimanapun, mau di Tokopedia kah, mau di Facebook Marketplace kah, mau dimanapun, itu ada 3 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang pintar. Orang yang pintar itu seperti Mas Rudi ini, ketika lihat penawaran, cari pembanding gitu. Cari pembanding di Tokopedia, lalu diurutkan lagi. Diurutkan berdasarkan yang termurah. Lalu disortir lagi, mana yang bintangnya bintang 5 kan gitu. Nah itu orang yang pintar. Ada orang-orang seperti itu, banyak. Dan ada juga tipe kedua. Tipe kedua itu adalah orang yang nggak terlalu pintar. Jadi dia apa yang dia lihat, dia beli aja gitu. Dia nggak ada waktu buat ngebanding-bandingin atau nggak tahu caranya atau males gitu. Lalu orang yang ketiga, tipe orang yang ketiga itu adalah orang yang bukannya nggak pinter ya, tapi memang dia banyak duit gitu. Lihat ya dia beli aja gitu. Itu banyak tipe orang kayak gitu. Nah, market kita adalah tipe yang kedua dan ketiga. Kalau tipe pertama itu marketnya para produsen produk gitu. Dia punya produk murah, bagus, murah gitu ya. Itu yang paling murah, dia marketnya ke yang pertama tadi, tipe pertama. Oke? Itu mengenai jawabannya buat Mas Rudi S ya. Lalu Mas Budi Gias nih. Masih belum paham Mas konsep seller and buyer buat COD. Kita beli produk di Tokped dan Shopee, cuma COD pakai Lazada. Jadi kita komunikasi dengan 2 admin Tokped. Enggak. Tokped dan Shopee itu hanya supplier saja. Kita beli produk dari Tokped, misalnya nih, kita jualan jebakan tikus nih. Jebakan tikus kita pasang di Facebook Marketplace, ya. Ada orang yang pesan, chatting ke kita, tolong pesan, kirimin saya 2 misalnya kayak gitu. Nah, kita beli dulu tuh produknya. Kita kan nggak ada produknya nih. Kita beli dari Tokopedia, jebret, dikirim ke alamat kita, ke alamat gudang atau ke rumah kita. Nah, setelah sampai rumah kita, ya, kita kan mau kirim ke konsumennya di Surabaya misalnya. Nah, kita manfaatkan akun Lazada milik kita sendiri, ya. Ada 2 akun.
akun seller dan akun buyer. Kita harus punya 2 akun tersebut, akun seller dan akun buyer Lazada, ya. Nah, perangkap tikus tadi kita masukin di Lazada, udah ada tuh. Udah ada perangkap tikusnya. Kita tinggal buy, kita beli sendiri pakai akun buyer kita ke akun seller kita. Kita beli tapi alamat kirimnya itu ke Surabaya, ke alamat si konsumen. Gitu. Oke? Nah, mungkin jelas seperti itu ya Mas Budi Kias. Kemudian Mbak Putri Halim, yes, berarti barangnya lebih lama sampainya, betul. Jadi kita harus kasih spare 2 sampai 3 hari. Ngaco. Sebentar, di mute dulu ya yang ini. Jadi kita harus kasih spare ke konsumen. Kalau misalnya dari Bandung ke Surabaya, saya kirim dari Bandung ke Surabaya misalnya 3 hari. Sementara saya harus beli dari Jakarta nih. Berarti 3 hari ditambahin 2-3 hari lagi. Karena harus ada pengiriman dari Jakarta ke Bandung. Gitu. Jadi saya janji ke si konsumennya seminggu gitu. Ya kita bisa alasan apa aja. Misalnya alasan bahwa banyak sekali pengiriman misalnya. Dan seterusnya lah kita bisa alasan. Atau nanti kita bisa kasih bonus, maaf lama, nanti saya kasih bonus ini ya, bonusnya yang murah misalnya. Kayak gitu ya. Kalau orang yang nggak sabaran gimana? Ya bukan rezeki kita. Ada tuh orang-orang seperti itu yang minta COD-an hari ini juga. Itulah saya di Bandung, dia di Jogja, COD-an hari ini juga, gimana caranya? Nggak bisa. Gitu. Ya, kita banyakin aja promosi sampai dapat orang yang mau beli beneran. Kemudian Mbak Ambari nih, akun Lazada Seller sama Lazada Buyer boleh dalam satu HP atau dalam satu jaringan? Boleh, nggak masalah. Oke. Kalau orang yang nggak sabaran itu daya. Kalau retur sistemnya gimana? Retur itu kalau di Lazada dikembalikan ke alamat gudang. Di Lazada Seller itu kita bisa input alamat gudang kita. Misalnya kita di Tarakan ya, posisi rumah kita di Tarakan. Alamat gudang kita bisa di mana aja? Bisa di Jakarta, bisa di mana aja. Nanti dikembalikan ke alamat tersebut. Gitu. Terus tidak kena biaya kalau Lazada yang saya tahu. Ada aturan baru sih, ada dia kena biaya. Jadi makin kesini makin ada aturan baru. Tapi banyak juga yang promosi-promosi yang lain. Nanti bermunculan tuh kalau teman-teman masuk grup itu banyak informasi-informasi mengenai ekspedisi-ekspedisi yang bagus kayak gitu-gitu. Nah, juga ada tuh grup Raja Marketplace yang masuk tuh punyanya Mas Iriandi Tiluk ya. Raja Marketplace di Facebook. Itu bagus tuh. Banyak insight-insight misalnya pakai apa ya ekspedisi yang bagus itu tuh banyak pembahasannya. Oke, ada lagi yang nanya? Wah, sepertinya banyak sekali ya Mas yang tanya ini. Sampai Mas Adi kewalahan. Lalu ada lagi nih, masih banyak Mas Rudi lagi. Bagaimana jika COD langsung dari toko supplier kita di Tokopedia, apa tidak bisa? Tidak bisa, karena kita bayar langsung tunai ke Tokopedia. Sementara duitnya COD dari konsumen. Kalau kita bayar tunai ke Tokopedia, dia kirim ke konsumen, nggak dibayar, duit kita hilang. Ya, jadi memang harus dari kita kalau COD. Kalau si konsumen bayarnya tunai bisa. Konsumen udah bayar tunai ke kita nih, nah, kita langsung bayarin juga ke Tokopedia, kirim langsung ke konsumen tuh bisa kalau tunai. Tapi kalau COD nggak bisa. Oke. Mas Bram Lebon, supplier Tokped Surabaya, alamat akun pembeli di Lazada Surabaya. Bikin FB Marketplace-nya yang di Surabaya apa bisa, sedangkan saya di kanal. Jadi FB Marketplace itu ketika kita posting jualan itu bisa milih lokasi jualannya mau di mana. Ketika bikin postingan ya di Surabaya gitu ya. Lalu supplier Tokpednya Surabaya, oke. Alamat akun pembeli ini gimana ya? Sebentar, saya lagi ngebayangin dulu. Alamat akun pembeli di Surabaya, iya betul. Supplier Surabaya, iya betul. Nah, menurut saya Mas harus punya gudang, jangan di Kalimantan. Masa dari supplier kirim dulu ke Kalimantan kirim lagi ke Jawa, itu akan mahal sekali. Jadi punya alamat gudang di Pulau Jawa, apakah di Surabaya ataukah di Jakarta gitu. Ada jasa sewa gudang banyak ya. Jasa sewa gudang itu bisa searching sewa gudang, yaitu kru
Nah, itu tuh crucible. Alright. Kalau produk COD nggak ada di Lazada gimana, Mas? Pasti ada, karena itu produk kita sendiri. Kita posting produk kita sendiri di Lazada, kita aktifkan COD-nya. Itu bukan produk orang lain. Jadi akun sellernya itu akun seller kita sendiri, kita masukin tuh produk kita perangkap tikus tadi ke Lazada, aktifkan COD-nya. Nah, kita order dari toko kita sendiri, kan pasti ada jadinya ya. Oke? Ada lagi yang lain? Oke Mas, sepertinya ini sudah cukup jelas ya Mas. Ya, oke. Oke, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi dah, terakhir. Jika ada yang tanya ini. Ada? Silakan. Oke, satu pertanyaan lagi dari Mas Bram ya. Cara main COD itu gimana Mas? Cara main COD, bagaimana maksudnya? Jadi COD itu kan konsumen pesen duluan, produk nyampe dia baru dia bayar. Nah, itu yang tadi kita manfaatkan kurir yang bisa COD. Kalau konsumennya di luar kota, masa kita harus datang ke luar kota untuk mintain duitnya, kan enggak. Jadi kita manfaatin kurirnya nyampe ke luar kota, ke Surabaya tuh misalnya, dia bayar ke kurir bayar ke kita. Berarti sebelum ke MP kita bikin akun seller and buy. Yes, betul Mas Budi Gias. Lalu Mas Bram, apakah kita titip uang dulu? Enggak. Kita nggak titip uang ke COD. Nanti si konsumen yang bayar ke kurir COD-nya. Kurir COD-nya kasih duitnya ke kita. Gitu. Mas Rudi, terima kasih. Mas Rudi, MM Sistem Affiliate bisa kontak Mas Ombom atau Mas Joni. Jadi selama bayar berlangganan kita juga dapat, yes betul. Bisa koordinasi sama Mas Ombom atau Mas Joni. Oke, terima kasih Mas Adi atas Sama-sama. jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini yang sangat mengulik ya Mas tentang marketplace monster ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang hadir pada webinar siang hari ini dan tertarik memiliki software marketplace monster ini, yang mana software ini itu bisa secara otomatis semuanya lah, itu tanpa teman-teman berusaha payah mengerjakan sendiri. Nah, bagaimana cara memiliki software marketplace monster ini? Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman yang hadir pada webinar siang hari ini atau sore hari ini bisa menghubungi ke teman-teman yang mengundang Anda untuk mengikuti webinar siang hari ini. Karena apa? Karena jika teman-teman membeli software marketplace monster ini melalui orang-orang yang mengundang Anda pada webinar siang hari ini, maka Anda akan mendapatkan potongan harga. Ya Mas, betul ya Mas Adi? Iya betul. Tadi ke mute, nggak sengaja ke mute. Potongan harga ya, tentunya ini potongan harga yang sangat diberikan spesial khusus sampai tanggal 17 besok saja, karena setelah itu nanti harganya akan naik ya. Dan untuk pembayaran selanjutnya tentunya juga oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam webinar siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Adi Kusuma bisa memberikan kita ilmu atau insight yang baru, sehingga teman-teman yang hadir pada webinar siang hari ini bisa mendapatkan penghasilan atau income. Mas, boleh tanya Mas? Nyemak. Oh iya, gimana Mas? Mas, ini kasihan ini. Tadi saya lihat chat menanyakan risiko dari sistem COD berapa persen. Resiko.
ada nggak evaluasinya gitu? Ada. Resikonya tuh gini, ini nggak apa-apa ya, agak panjang lagi, sedikit lah. Oke, Mas. Resiko, Maaf ya saya agak terlambat. Lalu iya, kedua pertanyaan saya masuk tanpa ada yang ngundang karena saya ngelihat di satu grup, langsung saya ikut aja gitu. iya, oh iya, Tentang pembelian softwarenya itu loh Pak. iya, oke. Makasih. Yo, sama-sama. Nah, resiko COD ada resikonya. Jadi sekitar 5-10% itu konsumen tidak bayar produknya. Produk sudah dikirim ya, tapi nggak dibayar sama mereka. Nah, itu akan kembali lagi si produknya ke kita ya. Nah, kembali lagi itu yang saya tahu, saya udah nggak ngerjain marketplace ini, tapi staff saya yang ngerjain, jadi saya nggak terlalu hafal detailnya ya. Itu nggak ada biaya kalau Lazada, tapi kadang sekitar dari yang dikembalikan itu kadang 10% hilang produknya gitu. Misalnya dari 100 ya, 10% tidak dibayar, berarti 10 produk kembali kan. Nah, dari 10 produk yang kembali itu 1-2 produk itu hilang, tidak sampai ke kita lagi. Nah, itu resikonya. Jadi kita harus berhitung berapa pendapatan kita untuk bisa menutupi yang hilang tersebut, gitu, resiko-resiko tersebut. Makanya naikin harga produk itu minimal 50%. Kalau saya itu 100-200%. Jadi aman, relatif aman kalau ada produk yang hilang itu masih ketutup banget gitu. Oke, itu mengenai resiko COD. Kalau Mas Andi Wirahadi ada bimbingan cara bisnisnya. Bimbingan gimana ya? Ada e-course-nya sih. Ada e-course-nya bisa dipelajari, ada grupnya juga bisa nanya-nanya di situ. Oke, Mas Arief Sucipto. Tadi kata Mas Om Bom kan, bagi yang tertarik bisa ngunjungi yang bisa nanyain yang ngundang gitu kan. Nah, kalau nggak ada yang ngundang, coba Mas kontak Mas Om Bom ya. Atau Mas Om Bom bisa follow up Mas Arief Sucipto gitu. Ya, Mas, di mana Mas Arief Sucipto kontaknya? Mas Om Bom ya. Oke. Lalu Mas Budi Gias. Video-video e-course yang tadi bilang apakah dibagikan? Iya, dibagikan. Nanti ketika udah apalagi yang udah gabung ya Marketplace Monster bisa lihat di member area, itu lengkap sekali videonya, e-booknya juga ada. Oke, mungkin ditutup ya pertanyaannya. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Karena udah masuk waktu asar, dikembalikan ke Mas Ombom, monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Adi. Untuk tadi ya yang tidak ada pengundangnya, nanti bisa menghubungi ke saya ya, atau Mas Joni Males. Ini ada nomor WA. Nih, silahkan. Nah, untuk yang datang pada webinar yang hari ini dihubungi oleh pengundang, silahkan hubungi pengundangnya masing-masing. Oke, untuk yang datang webinar pada siang hari ini diundang oleh pengundangnya, silahkan hubungi ke pengundangnya masing-masing. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena jika teman-teman itu membeli melalui pengundangnya, maka akan mendapatkan potongan harga khusus. Nah, maka saya sarankan untuk membeli melalui pengundangnya masing-masing. Mungkin itu yang dapat Mas Adi dan saya selaku moderator sampaikan dalam webinar siang hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dalam penyelenggaraan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.